Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari senantiasa dalam keadaan sehat-sehat. Saya kembali mau mengajak kita untuk bermenung tentang Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Bapak Ibu, saudara-saudari, Injil ini mengatakan kepada kita bahwa Yesus akan mengutus Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Penghibur atau Roh Kudus inilah nanti yang akan bersaksi tentang Yesus dan juga tentang karya-karya Yesus di dunia ini. Tetapi dalam Injil ini juga Yesus meminta agar kita juga sebagai murid-murid Yesus bersaksi atas seluruh karya dan atas diri Yesus. Tentu kesaksian kita harus berdasar pada pengalaman kita. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri di dalam Injil ini. Kamu juga harus bersaksi sebab kamu sudah sejak dari awal bersama-sama dengan aku. Jadi syarat untuk menjadi saksi itu sebenarnya harus sudah bersama-sama dengan Yesus, sudah mengenali Yesus, sudah mengalami kebersamaan dengan Yesus. Kalau tidak, gimana mau menjadi saksi? Ya kan? Kita mau bersaksi atas apa yang kita alami, atas apa yang kita rasakan, atas apa yang pernah kita lihat dan raba. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya pikir kita semua sepakat kalau saya katakan bahwa menjadi saksi itu tidak mudah, tidaklah gampang. Karena saksi harus menyatakan atau mengungkapkan kebenaran apa yang sesungguhnya. Kalau saksi tidak menyatakan atau mengatakan kebenaran, maka dia boleh kita katakan bukanlah saksi. Mungkin saksi, tapi saksi palsu. Bukan saksi yang otentik, saksi yang sesungguhnya. Nah, kita sebagai murid Kristus tentu kita sudah mengalami, merasakan, mengenali kebersamaan kita dengan Yesus di dalam perjalanan atau perjalanan hidup kita. Maka yang kita rasakan, yang kita alami dalam kebersamaan dengan Yesus itulah yang kita saksikan, itulah yang kita wartakan kepada sesama atau kepada orang-orang. Apakah menjadi saksi itu enak? Tentu ngeri-ngeri sedap kalau orang di zaman ini ya mengatakan. Mengapa saya katakan ngeri-ngeri sedap? Karena kadang kita perlu menyangkal diri demi menyatakan kebenaran. Kita harus menyangkal diri. Itu tidak mudah. Sebab apa? Kita kerap berbenturan dengan
kepentingan-kepentingan duniawi atau kepentingan-kepentingan manusiawi yang kerap malah menguasai atau melingkupi kehidupan kita. Maka mata batin kita untuk menyuarakan kebenaran yang memerlukan pengorbanan itu kerap tidak tercapai, kerap tidak terrealisir. Karena apa? Karena kita kerap lebih mengutamakan kepentingan duniawi dan kepentingan kemanusiaan kita daripada kepentingan surgawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah menjadi saksi itu mudah? Tentu tidak. Sebab kita akan dihadapkan ke berbagai tantangan dan cobaan hidup. Ya, saksi itu tidak boleh mengatakan hal yang berbeda dari apa yang telah diungkapkannya. Jadi sekali mengatakan bahwa saya mengimani Kristus karena Yesus Kristus itu adalah penyelamat bagi hidupku, maka sebagai seorang saksi itu harus tetap dipegang kuat. Nah, tantangan ketika misalnya dia dihadapkan ke hadapan orang-orang yang tidak mengimani Yesus Kristus, apakah dia berani tetap mengatakan itu? Ini tantangan seorang saksi. Maka yang terjadi apa? Kita kerap menyangkal iman kita di hadapan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, atau kita malah bersembunyi, kita malah menjauh karena kita tidak memiliki keberanian. Maka Yesus mengatakan, jangan takut, saya akan mengutus Roh Kudus untuk menuntun, mengarahkan, dan menjaga serta menghibur sehingga engkau selalu bersukacita. Tetapi apabila hal itu terjadi, tetaplah pegang imanmu akan daku. Tetaplah engkau percaya kepadaku. Jangan takut. Sebab apa? Di rumah Bapa ada banyak tempat. Dan jalan menuju ke sana adalah aku. Dan jalan menuju ke sana adalah Yesus. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi saksi-saksi Kristus di zaman ini. Saksi-saksi yang membawa sukacita, kedamaian, penghiburan kepada sesama kita. Mari kita merealisasikan kesaksian iman kita itu tidak harus dengan berkata-kata atau berbicara, tetapi juga mengaplikasikannya dalam perbuatan-perbuatan yang baik, yang walaupun kecil, tetapi itu mungkin saja sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita jangan berpangku tangan. Kita harus melihat situasi hidup kita. Apabila kita sanggup dan mampu, mari kita bersaksi, mewartakan cinta kasih, mewartakan keselamatan, mewartakan pembebasan, membagikan sukacita, membagikan berkat dan rahmat bagi sesama kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekarang dan selama-lamanya.